Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita membahas video dari Habib Umar bin Hafiz, di mana di dalam video ini beliau membahas tentang bid'ah, menyinggung orang-orang yang selalu memperingatkan kaum muslimin akan bahayanya amaliyah-amaliyah bid'ah. Tapi sayang, Habib Umar sendiri sangat jelas di dalam video ini tidak memahami makna bid'ah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis beliau, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita simak videonya. ولما كثر بعضهم من هؤلاء المبتدع الكلام على بعض الناس يقول هذه بدعة وهذه بدعة، قال ما معنى البدعة عندك؟ Ada sebagian orang ketika dia banyak mengumbar ucapan ini bid'ah, itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya satu orang saleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? قال كل شيء لم يكن موجود في عهد النبي والصحابة وهو بدعة. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu nggak ada di zaman Nabi. قال له لماذا؟ Ditanya kenapa demikian? بل لأنك لم تكن في عهد النبي والصحابة، أنت غير موجود. Ya, kamu bid'ah sebab kamu tidak hidup di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Jadi keberadaan kamu sekarang di sini adalah bid'ah. جعلنا الله في الصالحين. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di barisan kaum salihin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pemahaman tentang makna bid'ah difahami seperti pemahaman Habib Umar bin Hafiz ini, maka ciptaan-ciptaan Allah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ya, semuanya tanpa terkecuali itu akan dianggap sebagai bid'ah. Ya, jadi seharusnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW tidak akan ada ciptaan lagi. Ya, tidak ada ciptaan lagi. Kiamat sudah. Tidak boleh ada apa-apa lagi. Kalau ada apa-apa setelah Nabi Muhammad SAW artinya bid'ah. Ini kan kacau pemahamannya. Ya, ini pemahaman yang kacau. Entah dari mana, entah pemahaman yang seperti apa seperti ini. Padahal sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan detail dari para ulama yang menjelaskan tentang makna bid'ah. Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau ini memberikan definisi tentang bid'ah sangat gamblang. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fiddin mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghah fit ta'abudillahi subhanah. Bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan di dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil, ya, yang kemudian menyerupai syariat Islam, yang dimaksudkan ketika menempuhnya, ketika mengamalkannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bid'ah itu adalah sebuah amaliyah, sebuah ibadah yang dibuat-buat tanpa adanya petunjuk atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika mengamalkan amaliyah tersebut diyakini itu adalah sebuah jalan, sebuah amalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu perkara yang berlebih-lebihan di dalam agama. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan semuanya. Kemudian masih membuat amaliyah lagi yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW ini sudah mengajarkan semuanya kaum muslimin. Ya. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami
dan tidaklah seekor burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ilmunya kepada kami. Kemudian sahabat Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan yang menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Coba sekarang para pelaku bid'ah, amalan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga harus membuat amalan-amalan yang baru? Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buang hajat, nikah, jima, hamil, melahirkan, khitan, talak, cerai, umroh, haji, menyembelih, sholat, menyolatkan, ya, mengurus jenazah, mendoakan mayat, sholawat. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mencontoh, mencukupkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa mengamalkan semua yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu hebat kaum muslimin. Dan tidak akan bisa kita mengamalkan semuanya. Tidak akan bisa. Pasti tidak bisa. Itu yang sudah jelas diajarkan, yang jelas keutamaannya, ya. Kalau yang jelas diajarkan, jelas kesunahannya, jelas keutamaannya, itu saja kita tidak sanggup mengamalkan semuanya, kenapa harus membuat yang baru? Makanya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tentang bid'ah, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, kemudian memandang bahwasanya itu adalah kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sesungguhnya telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Maka apa yang pada saat itu, pada hari itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini tetap bukan bagian dari agama. Jadi orang yang melakukan, apalagi membuat amaliyah-amaliyah baru yang Nabi tidak ajarkan, tidak perintahkan, terlebih Nabi tidak mengamalkan, padahal amalan tersebut dibutuhkan dalam rangka beribadah kepada Allah, taqarruban ilallah. Nabi dan para sahabat juga mampu untuk melakukan atau mengamalkan amaliyah tersebut. Tidak ada satupun penghalang apabila mereka mau mengamalkan. Karena semua yang dibutuhkan untuk dijalankan amalan tersebut sudah ada. Ya, maka pada hakikatnya orang-orang yang seperti itu telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Menuduh ada syariat yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada syariat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sempurna, sidik, amanah, tabligh. Ya, berarti para pelaku bid'ah, baik pengamal atau pembuat bid'ah, telah su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika pelaku bid'ah mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi, mereka secara tidak langsung merasa seakan-akan lebih tahu dari Nabi Muhammad SAW tentang syariat ini, bahwa ada ibadah yang baik yang Nabi tidak ajarkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara bid'ah yang dicela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.